mulai yang terbaik untuk Tuhan. Silakan kita untuk duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan Bapa, Kau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan.
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami sembah, haleluya, haleluya. Kami puji namamu, kami puji namamu, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kami puji namamu Yesus Tuhan. Oh Sharabaya Seke, Kiralabata Karalabaya Se. Terima kasih Bapa, kami tenang di dalam hadirat-Mu, kami tenang di dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan, haleluya. Kiralabaya Se, Kiralabaralabaya Se. Terpujilah namamu Bapa, glory bagimu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, haleluya, haleluya. Kiralabaya Se, Kiralabaya Se, Kiralabaralabaralabaralabaya Se, Kiralabaralabaralabaya Se, Kiralabaralabaralabaya Se, Kiralabaralabaralabaya Se. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Bapa, haleluya. Kiralabaralabaralabaralabaralabaya Se, Kiralabaralabaya Se, Kiralabaralabaya Se, Kiralabaralabaya Se, Kiralabaya Se. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Terpujilah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya daripada Allah saja hidup kami tenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin merasakan ketenangan itu di dalam hadirat Tuhan. Kiralabaya Shikiralabaralabaralabaya. Kiralabaya Shikiralabaralabaralabaya. Kiralabaya Shikiralabaralabaralabaya.
Shikira la bara la bara la bara la. Kira la dana la baya shara la baya. Kira la baya sikira la bara la bara la bara la bara la baya se. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kira la bara la bara la bara la bara la bara la baya se. Kami tenang bersamamu. Kami sembah. Bersamamu Bapa. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa hebat Engkau Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita.
bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Sebab dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Semua yuk. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari jemaat Tuhan saja katakan, berkuasa di bumi di surga. Mana suaranya jemaat Tuhan? Katakan, dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dialah. Hey. Semua serukan, katakan, betapa hebat. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Lebih lagi yuk. Betapa hebat. Mari lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Amin. Serukan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Hati kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu hatiku percaya. Sebab Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, haleluya. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hey. Hanya padamu hatiku percaya, sebab Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya lambaikan tanganmu buat Tuhan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu Tuhan padaku takkan pernah berubah.
atas kepala kita, yuk. Haleluya. Oh Tuhan yang dahsyat. Mari semua Tuhan katakan. Dalam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menantang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Khusus para wanita-wanita Allah, kami mengundang untuk mengikuti ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di Gereja Petra Palu. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Praniut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Ya puji nama Tuhan, kita telah mendengar pengumuman untuk ibadah sepekan ya. Bagi jemaat yang rindu ingin menyaksikan mujizat Tuhan atau berupa kesaksian, harap terlebih dahulu menghubungi Sesfera atau Saudari Dini. Nomor tertera di atas, boleh di save kontaknya. Mungkin pagi hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Ya puji nama Tuhan, saya mengajak, saya mengundang Bapak Ibu untuk lebih lagi aktif dalam ibadah-ibadah kita yang sepekan. Ya itu saja pengumuman, kita siapkan tanah hati yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan.
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyanyikan pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu,
yang lebih indah selain di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tidak ada tempat yang lebih aman selain di dalam Engkau, Yesus Tuhan kami. Sebab Engkaulah menara kota benteng kami. Engkaulah kekuatan kami. Kesanalah kami akan berlari. Karena di tempat itulah ada perlindungan yang sejati. Terima kasih Bapa Surgawi buat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan beri. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami ada di rumah-Mu. Oh terima kasih, kami mau memuji-muji Engkau, kami memuliakan Engkau. Karena kami tahu semua ajaib perbuatan-Mu telah terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk kami boleh ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah kami boleh menangkap, mengerti, memahami dan bertindak, melakukan firman itu di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami berbuah-buah 30, 60, 100 kali ganda bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu awal hingga akhir dan biarlah hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan pakai sesuai seturut kehendak-Mu dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, terima kasih buat pagi hari ini kesempatan boleh kembali bersama-sama dengan saudara. Saya percaya kita menerima ya anugerah yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, pagi hari ini kalau kita boleh ada semua juga karena anugerah Tuhan ya. Judul khotbah saya pagi hari ini saya beri judul dengan judul jangan lupakan, saudara. Ya, saudara pernah lupa? Ya sering ya, saya salah satu orang yang mudah lupa, gampang lupa ya. Kadang sudah dipersiapkan lupa. Ya satu kali pergi keluar kota, lupa ndak bawa jaket, lupa ndak bawa sepatu. Saudara. Padahal ini mau acara ini. Saya ini seorang pimpinan daerah di organisasi saudara. Ya lupa ndak bawa sepatu saudara. Terpaksa pinjam sepatunya teman. Ya itulah manusia kadang lupa ya. Tetapi pagi hari ini kita tidak membahas tentang lupa yang seperti itu, lupa duit lah, lupa barang lah, asal jangan lupa istri saudara. Ya, kadang kita lupa istri. Pernah satu rekan ya isi bensin di bonceng hamba Tuhan ya, isi bensin di bonceng istrinya, dikasih tinggal istrinya di pom bensin. Ternyata dia lupa istrinya di pompa bensin. Setelah sekian lah jauh, lupa saya istri saya. Ya saudara, saya harap kita tidak ada yang lupa dengan istrinya. Karena istri adalah teman pewaris kerajaan Allah. Amin. Ya berbahagialah saudara yang sudah punya istri. Yang belum punya berdoalah. Ya dan Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Kita akan baca bersama dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kelima ya. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, Mazmur dari Daud ya. Judul Mazmur ini adalah Pujilah Tuhan hai jiwaku ya. Seperti biasa kita akan baca firman ini secara bersama-sama ya. 3, 2, 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau
dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud ya, di dalam Mazmur 103 ini ya judulnya Pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud sedang mendorong, bukan mendorong orang lain, tetapi mendorong jiwanya sendiri, mendorong pribadinya sendiri untuk memuji Tuhan. Jadi kalau kita baca dalam versi Inggrisnya ya dikatakan bless the Lord oh my soul. Ini sebuah seruan dari Daud kepada pribadinya, kepada jiwanya, sebuah ungkapan jiwa untuk mengajak jiwanya memuji Tuhan. Saudara, penting bagi kita ya untuk mengetahui akan hal ini karena kadang saudara kita sebagai orang beriman, kadang iman kita ini lemah, kadang iman kita down, kadang iman kita tidak seperti yang kita harapkan. Kita tidak selalu on fire, kadang kita kehilangan gairah. Nah dalam hal-hal tersebut, dalam situasi yang seperti itu, kadang kita enggan untuk memuji Tuhan. Tetapi di Mazmur ini Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan apa? Janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, jadi Daud mendorong jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan dan dia berkata, jangan lupakan kebaikannya. Ya, ayat ini tidak berkata jangan lupa, tapi jangan lupakan. Ini sebuah tindakan aktif ya. Kalau saya melupakan masa lalu, itu bukan berarti saya pasif tidak berbuat apa-apa. Saya melupakan masa lalu, saya berarti aktif dengan tindakan saya, dengan cara berpikir saya. Atau mungkin saya melupakan orang yang menyakiti saya di masa lalu, itu saya ambil inisiatif, saya mengambil tindakan aktif untuk tidak mau lagi mengingat-ingat. Itu artinya melupakan. Jadi bukan lupa seperti kita tidak sadar atau kita tadi secara tidak kebetulan, lupa saya punya sepatu, lupa saya punya baju. Bukan seperti itu. Kalau dikatakan jangan lupakan segala kebaikannya, berarti ada perbuatan-perbuatan Tuhan, ada tindakan-tindakan Tuhan. Kata pemazmur ini, jangan engkau secara aktif melupakan segala karya Tuhan. Nah kita orang Kristen kadang secara tidak sadar kita menganggap apa yang Tuhan buat, karya Tuhan itu hal yang biasa. Saudara, kita pikir itu hal yang biasa saudara. Ya, manusia ya sering lupa, sering melupakan atau pura-pura lupa saudara. Jadi tidak kebetulan kalau dua kata penting ini ada di ayat ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Di sini ada Tuhan. Tuhan ini kalau menunjuk kepada Tuhan itu berarti pribadinya. Ya, terus dan jangan lupakan apa? Kebaikannya. Kebaikannya itu berarti apa? Karyanya, pekerjaannya, perbuatannya, kebaikannya. Setiap kita yang ada di tempat ini sudah menerima kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Daud berkata, pujilah pribadinya dan jangan lupakan perbuatannya. Ada satu kata yang sangat penting yang saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini. Cara terbaik untuk melupakan seseorang itu dengan melupakan segala perbuatannya di masa lalu. Amin. Masih belum masuk ya? Masih pagi. Belum sarapan. Cara terbaik untuk melupakan
seseorang itu dengan melupakan segala perbuatannya di masa lalu. Makanya saudara kalau mau melupakan orang yang menyakiti saudara, lupakan segala apa yang sudah dia perbuat di masa lalu. Betul? Lupakan. Saudara akan bisa melupakan orang itu. Tetapi kalau saudara ingat, aduh dia pernah utang tidak bayar. Itu kan perbuatannya. Aduh dia pernah fitnah saya. Itu kan perbuatannya. Tidak bisa saya lupa. Bukan lupa perbuatannya. Lupa dengan orang itu. Setiap kita punya pribadi dan punya perbuatan. Nah di sini tidak secara kebetulan Daud berkata, janganlah lupakan segala perbuatannya. Saudara, jadi cara terbaik, cara termudah untuk melupakan Tuhan, itu dengan apa saudara? Dimulai dengan apa? Melupakan perbuatan-perbuatannya. Ya makanya sedih saya kalau orang Kristen hari Minggu tidak datang ke gereja. Ngapain? Bukan karena sakit, bukan karena keadaan tertentu, tetapi karena sibuk dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Ya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan ini. Itu adalah salah satu cara iblis untuk kita tidak memuji Tuhan dan kita segera lupa dengan perbuatan Tuhan. Jadi kalau kita hadir di gereja, kita kan ingat perbuatan Tuhan, betul? Aduh, Tuhan sudah menebus saya. Itu kan perbuatannya. Itu kan karyanya. Karena saudara ingat akan perbuatannya, tidak bisa saya tidak memuji Tuhan. Jadi cara terbaik melupakan pribadinya adalah dengan melupakan perbuatannya, saudara. Kenapa kok seperti itu? Karena keagungan pribadinya itu tampak dalam perbuatan-perbuatannya. Amin? Belum bisa masuk lagi nih. Keagungan pribadi Allah itu tampak dalam perbuatan-perbuatannya. Kenapa saudara sebut dia Allah yang maha kasih? Hah? Karena dia mengampuni dosa kita kan. Betul? Kenapa kita sebut dia Allah yang murah hati? Karena dia nggak pelit sama kita. Kalau dia itu pribadi yang pelit, mati semua kita. Kita beli oksigen sama Tuhan. Pelit amat sih Tuhan, oksigen hitung-hitungan kan gitu kan. Saudara tahu berapa harga oksigen di rumah sakit satu tabung itu? Jutaan, mungkin ratusan juta. Tapi karena dia Allah yang murah hati. Itu kan perbuatannya. Saudara, keagungan pribadinya nampak dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam Roma 1 dengan cepat ya. Roma 1 ayat 19 dan 20. Roma 1 ayat 19 dan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Apa yang dinyatakan ini? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya. Apa ini yang tidak nampak? Keagungan pribadinya. Ya, kita tidak bisa melihat Allah yang mulia, keagungan pribadinya itu, ya. Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan apa? Karyanya, perbuatannya, ya. Sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebenarnya saudara, waktu kita melihat karya Allah, melihat perbuatan-perbuatan Allah, kita bisa melihat keagungan pribadinya dan kita bisa berkata, ketika aku melihat bintang, ketika aku melihat bulan, aku berkata, jiwaku memuji Tuhan. Makanya ada satu lagu kan, pujian kan. Bila ku lihat bintang gemerlapan, maka jiwaku pun memuji Tuhan.
Tuhan. Nah, apa yang membuat manusia itu kemudian buta, tidak bisa melihat ya keagungan Tuhan melalui karyanya? Saudara, ayat 21 ya, katakan begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Waktu kita melihat karya Allah, kita memuliakan Dia. Tetapi ada orang-orang tertentu yang melihat karya Allah, perbuatan Allah, apakah selalu memuliakan Dia? Tidak. Kalau orang ateis, dia lihat matahari, alam semesta, dia katakan apa? Oh, itu hasil ya Big Bang, meledaknya sebuah bintang dan terbentuklah alam semesta. Kalau saudara, kalau lihat orang yang beraliran evolusi, melihat saudara, oh ini dulu monyet ini. Cuma dia berevolusi menjadi manusia. Saudara, melihat karya Allah, tetapi tidak bisa melihat itu sebagai keagungan Allah dan kemudian memuliakan Dia. Saudara, karena dosa, maka manusia tidak bisa melihat ya keagungan pribadinya melalui karyanya. Saudara, jadi dosa ini membuat manusia tidak bisa memuliakan Allah. Nah, ada dua hal ya yang saya lihat di sini yang begitu vital ya, pada ayat yang kedua tadi, Mazmur 103 ya, ada Tuhan ya pribadinya dan kebaikannya, karyanya, yaitu pujilah dan jangan lupakan, saudara. Nah, Israel sebagai bangsa yang Tuhan berkenan untuk menyaksikan begitu banyak karya Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, mereka ini bukan bangsa yang kekurangan melihat karya Allah. Mereka bukan bangsa yang tidak pernah melihat pertolongan mujizat Tuhan. Mereka bukan bangsa yang tidak merasakan kasih kemurahan Tuhan, penebusan dari perbudakan di Mesir. Tetapi dalam perjalanannya Israel ini, saudara, kemudian melupakan Tuhan. Ya, kita bisa baca di dalam Mazmur 106 ya, 106. Mazmur 106 ayat yang ke-13. Kitab Mazmur ya 106 ayat 13. Tetapi segera mereka melupakan apa? Perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Loh, kalau saudara baca ini Mazmur 106 ayat 1 ini sampai yang ke-12 ini, mereka melihat perbuatan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tetapi ayat 13, segera mereka melupakan perbuatannya. Dan karena akibat melupakan perbuatannya ini, saudara boleh baca 14, 15, 16 sampai ayat yang ke-21. Kemudian ayat 21 apa akibatnya? Ya, akibat dari klimaks dari melupakan perbuatan Tuhan, dikatakan mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Mereka melupakan perbuatan-perbuatannya, terus kemudian mereka bukan melupakan perbuatannya lagi, ayat 21. Mereka melupakan Allah pribadinya yang telah menyelamatkan mereka. Saudara, jadi dalam hidup ini, saudara, ya, orang itu kalau dia menuju kepada melupakan Allah sebagai pribadinya, dimulai dengan melupakan perbuatan-perbuatannya dalam kehidupannya setiap hari. Ya, dengan berjalannya waktu terus-menerus secara tidak sadar, ketika sampai titik klimaksnya, dia melupakan Tuhan. Ya, saya berdoa setiap kita tidak ada yang melupakan Tuhan dalam hidup ini.
Ya. Apa sebenarnya penyebab orang itu bisa melupakan Tuhan? Ya. Ulangan 8, ya, kitab Ulangan 8 ayatnya yang ke-11. Ulangan 8, hati-hatilah supaya jangan engkau, ini Tuhan sudah ingatkan. Ya, hati-hatilah, waspadalah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan apa? Tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Jadi Tuhan sudah kasih ingat, hati-hati jangan engkau tidak melupakan. Apa? Jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Dengan apa? Tidak berpegang. Jadi ketika kita sebenarnya melenceng dari firman, ya, melanggar firman, ya, kita kalau terus-menerus kita akan berakibat pada melupakan Tuhan, ya. Ayat yang ke-14, ya. Jangan engkau tinggi hati, itu yang pertama tadi, sebab orang melupakan Tuhan itu yang pertama tadi, ya, tidak berpegang kepada firman Tuhan. Yang ke-14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang kedua adalah melupakan Tuhan itu dengan apa ya? Penyebabnya tinggi hati. Orang yang tinggi hati, hati-hati ya saudara, dia mudah melupakan Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah kasih ingat ya. Ya, kalau kita baca di sana, ya ayat-ayat sebelumnya, kalau engkau sudah menempati tanah itu, engkau bekerja, usahamu berhasil, engkau berhasil dalam segala pekerjaanmu, hati-hatilah supaya jangan engkau tinggi hati dan engkau melupakan Tuhan. Saudara, orang-orang yang berhasil, saya mengenal kita jemaat di tempat ini orang-orang yang berhasil dalam pekerjaan. Tapi saya mau katakan, jangan kita tinggi hati. Ketika kita mulai berkata, semua karena saya berjerih lelah, semua karena saya kerja keras, semua karena ini itu, karena ya pekerjaan saya, karena usaha saya. Firman Tuhan sudah katakan, jangan engkau tinggi hati. Ya. Kalau kita tinggi hati, hati-hati. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Harusnya kita berkata, kalaupun aku boleh berhasil dalam pekerjaan, aku boleh sukses, aku boleh naik, Tuhan yang mengangkat aku. Saya suka perkataan Paulus. Ya, dia katakan apa? Apolos yang menanam, aku yang menyiram. Tetapi apa? Tuhan yang memberi pertumbuhan. Apa gunanya saya siram tanam. Tetapi kalau Tuhan tidak memberi pertumbuhan, tidak akan ada sidang jemaat yang dibangun oleh Paulus. Seorang hamba Tuhan yang berhasil membangun jemaat, meletakkan pondasi iman yang benar. Ya, aku menyiram, Apolos menanam, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Setiap kita harusnya, aku memang bekerja, aku memang melakukan ini. Tetapi kalau Tuhan tidak memberkati, tidak mungkin itu terjadi. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, saudara, karya apa ya ini? Perbuatan apa atau karya apa yang perlu kita ingat, yang jangan sampai kita lupakan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berjalan melupakan Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke Mazmur tadi ya, Mazmur 103 tadi, ya karya apa yang perlu kita ingat ya, bahkan mungkin perlu kita ajarkan. Tidak heran kalau dalam Ulangan 6 dikatakan
dalam ya syahadatnya orang Israel, ya. Hai Israel, ya. Ajarkanlah kepada anak-anakmu Tuhan itu Esa, ya. Itu diajarkan ya ketika engkau berjalan, ketika engkau ya berpergian, ketika engkau kemana, ajarkanlah kepada anak-anakmu itu. Nah, karya apa yang perlu kita ingat ya dalam Mazmur 103 tadi ayat yang keempat dikatakan, ayat yang ketiga dikatakan begini. Dia yang apa? Mengampuni segala kesalahanmu, ya, yang menyembuhkan segala penyakitmu, saudara. Jadi karya pertama, ya, perbuatan pertama yang perlu kita ingat adalah pengampunan Tuhan. Ya. Dia yang mengampuni. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara. Jadi penulis perjanjian lama ini memang sebagian orang yang hidup dalam perjanjian lama itu, orang perjanjian lama itu punya pemahaman bahwa dosa itu selalu berakibat kepada sakit penyakit. Ya. Dosa itu selalu mengakibatkan penyakit pada saat di dunia. Jadi kalau ada orang sakit, ya orang selalu mencas bahwa dia itu karena berdosa. Makanya waktu Ayub itu ditimpa malapetaka dan sakit, sahabat-sahabatnya, oh kau pasti berdosa. Ya, kau pasti melakukan satu kesalahan. Nah, di sini dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat yang keempat, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Rupanya karya Allah yang perlu kita ingat, jangan sampai terlupakan dalam hidup kita. Yang pertama adalah Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Amin, saudara. Efesus 1 ayat 7 katakan apa? Sebab hanya di dalam Dia dan oleh darahnya kita menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa. Pemazmur tahu resikonya berdosa. Pemazmur tahu implikasi dari dosa itu kematian kubur. Pemazmur tahu dampak dari dosa itu kematian kekekalan. Makanya kalau kita baca dalam versi bahasa Inggris dikatakan dia yang menebus hidupmu dari kebinasaan, dari kehancuran. Jadi kita ini orang yang ditebus dari kebinasaan. Ini yang perlu saudara ingat, tekankan, dan jangan sampai saudara lupakan. Jadi kalau datang ke gereja yang pertama-tama kita ingat, oh Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa-dosaku. Engkau sudah mengampuni aku, mengangkat aku dari lubang kubur, dari lubang kebinasaan. Dan aku bersyukur kepadamu. Jiwaku akan memuliakan Allah karena Engkau mengampuni dosa-dosaku. Ini menjadi sesuatu, bukan sesuatu, satu-satunya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara, sehingga kalau kita diampuni dosa, saudara, pemazmur tahu resiko orang berdosa itu kematian. Ya. Sehingga dia berkata, Mazmur Daud ayat Mazmur 32 ayat 12 katakan apa? Berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya. Oh, berbahagia. Apa yang membuat saudara berbahagia? Yang pertama, kita menerima pengampunan dosa. Ya, jangan ujuk-ujuk atau yang pertama, waduh saya mau datang ke gereja,
Tuhan sudah berkati saya dengan mobil baru, dengan rumah baru. Ya saya mau diberkati lagi kan gitu. Jangan, kita datang ke gereja memuji Tuhan, mengucap syukur. Karena dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Pemazmur tahu resiko berdosa, kematian kekal. Resiko berdosa dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya. Makanya saya selalu ulang-ulang. Kalau saudara mau tahu, ya, orang yang terpisah dari Allah, itu lihatlah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tahu pedihnya, tahu sakitnya, ya, hukuman atas dosa. Lihatlah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau dia sang putra saja ngeri. Kalau dia yang adalah Allah sendiri itu gentar. Kalau dia yang adalah anak Allah yang diurapinya, yang berasal dari surga, ketika dia diperhadapkan dengan keterpisahan dari Allah karena dosa manusia dan saya, saudara, itu gentar, apalagi kita. Ada orang bilang, oh gampang Pak, kalau saya berdoa tinggal Tuhan ampuni, ya selesai. Tapi Anda menyakiti hati Tuhanmu. Sehingga ini menjadi berita yang penting, berita yang vital. Ya, berita Injil adalah berita tentang pengampunan dosa. Kalau saudara hanya mau hidup sukses, hidup berhasil, saya rasa enggak perlu mimbar di atas gereja. Ya, saudara bisa dengar di YouTube, motivator itu jago membuat orang berhasil hidup sukses. Ya, kalau kita mau hanya hidup baik, ya, hidup bisa diterima, hidup bermasyarakat baik, saya pikir enggak perlu mimbar di gereja. Kenapa? Konfusius mengajarkan bagaimana kita bisa hidup baik bermasyarakat. Konfusius tahu? Filsafat Cina. Waduh, ajarannya bagus sekali. Orang paling berhikmat. Ya. Tetapi saya mau katakan, dosa harus diselesaikan. Dan kalau Tuhan tidak mengampuni dosa-dosa kita, dosa itu tidak terselesaikan. Pengampunan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Makanya Paulus dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus 2 ayat 2, 1 Korintus 2, 1 Korintus 2 ayat 2, ya, Paulus katakan apa? Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Paulus tidak bilang begini, aku sudah tidak aku telah memutuskan, aku telah putuskan untuk tidak tahu apa-apa di antara kalian. Ya, selain apa? Yesus Kristus, apa? Yaitu Dia yang disalibkan. Dengan kata lain, kalau Paulus hadir di sini, aku tidak mau tahu kalian, ya, selain aku tahu Yesus yang disalibkan. Itu telah engkau pahami, itu telah engkau mengerti. Karena waktu Yesus disalib, Dia menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan dosa-dosamu, dosa-dosa saya dan saudara. 1 Korintus 15, ya, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting, ini berarti penting, sangat penting kan? Yang terpenting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa? Apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini karya Tuhan, karya penebusan itu. Karena Ia telah dikuburkan
dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, Paulus berkata, yang sangat penting sudah aku sampaikan. Apa yang sangat penting itu? Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Dia sudah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Ini karya Allah yang selalu harus kita ingat. Kita beritahu kepada anak-anak kita. Jangan sampai engkau melupakan perbuatan-perbuatannya. Nah, jangan sampai lupakan perbuatan-perbuatannya, karya penebusannya. Ya. Dalam Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau berbangga. Apa yang Paulus katakan? Tidak mau berbangga selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, Paulus tidak mau bermegah, berbangga. Ya, kalau hamba Tuhan sekarang berbangga dengan apa? Wah, dia sudah diberkati. Terus, wah dia sudah jemaatnya sudah banyak. Apalagi, wah gerejanya sudah bagus. Apalagi, wah, apalagi dia punya yayasan, sekolah pendidikan dan macam-macam. Tetapi Paulus tidak berbangga, tidak bermegah selain dalam salib Yesus Kristus. Dengan kata lain Paulus berkata, kalau aku ada sampai saat ini karena salibnya yang sudah terjadi atas hidupku. Sehingga dengan kesadaran ini, sehingga aku telah disalib, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, sekali satu ayat lagi saudara. 1 Korintus 11 ini kan yang sering kita peringati ya. 1 Korintus 11 ayat 23 ini yang sering kita peringati ya. Ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 24 katakan begini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ini siapa? Tuhan mengucap syukur atasnya. Ini kalau kita perjamuan kan. Ya, ia memecah-mecahkannya. Tubuhnya dipecah-pecah. Dan berkata, inilah tubuhku, tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Waktu saudara lakukan itu, apa yang ada dalam benak kita? Firman ini katakan, perbuat. Lakukan menjadi apa? Peringatan. Ingat-ingatan. Supaya apa? Kita ingat supaya apa? Tidak lupa kan? Menjadi peringatan akan aku. Saya minum dulu saudara. Menjadi peringatan akan aku. Rupanya bukan hanya Paulus, Tuhan Yesus menekankan. Ya, sehingga setiap bulan kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan. Kita perjamuan suci. Supaya apa dikatakan? Mengingat karya Tuhan. Supaya kita tidak lupa perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Hal yang pertama, jangan sampai kita melupakan perbuatan Tuhan. Perbuatan apa? Perbuatan penebusannya, karya pengampunannya dalam kehidupan kita. Saudara, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kebinasaan. Saudara, yang kedua, karya apa yang perlu kita ingat? Ya, ayatnya yang kelima dikatakan begini. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali.
Saudara, saya renungkan ayat ini, ya. Saya mulai cari artikel tentang Raja Wali. Kenapa kok kebaikan Tuhan? Yang pertama tadi penebusannya, menebus kita dari kematian. Yang kedua, memuaskan ya hasratmu, keinginanmu dengan kebaikan. Ya, saya cari artikel tentang Raja Wali. Rupanya burung Raja Wali itu adalah burung yang berumur sangat panjang. Bahkan bisa mencapai umur 70 tahun. Saudara, luar biasa burung ini. Ya. Tetapi burung ini untuk sampai kepada 70, waktu dia berusia 30 sampai 40 tahun, ya, ketika tubuhnya sudah mulai melemah, ya, bulunya sudah mulai menebal, paruhnya sudah mulai tidak tajam lagi. Mulailah dia mengasingkan diri ke tempat yang tinggi. Dia mulai lepaskan paruhnya. Sehingga waktu lepas paruh itu timbullah paruh yang baru. Sehingga waktu timbul itu dia cabuti semua bulunya, dia lepaskan semua yang lama-lama dalam tubuhnya, mulai cakarnya dilepaskan semua. Sehingga burung ini akan berganti bulu, berganti kulit, berganti cakar, sehingga semuanya menjadi baru lagi. Sehingga burung ini kelihatan muda lagi dan bisa mencapai umur sampai 70 tahun. Ini luar biasa. Ya, sebenarnya ayat ini mau kasih tahu begini, saudara, ya, bahwa perbuatan Tuhan, ya, itu tidak akan pernah habis-habis. Kebaikan Tuhan yang saudara terima itu tidak akan pernah habis-habis kalau saudara renungkan, betul? Ya. Yang pertama tadi penebusannya, yang kedua pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Setiap hari itu tidak akan pernah habis. Jadi kalau kita datang memuji Tuhan, bersyukurlah karena penebusannya saudara diselamatkan. Yang kedua karena pemeliharaannya. Tuhan itu bukan Allah yang hanya peduli dengan kehidupan satu segi hidup kita. Oh, hanya rohani saja. Tidak. Tuhan memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah habis di dalam kehidupan kita, saudara. Saya bacakan ya dalam firman Allah yang hidup, ya, versi firman Allah yang hidup. Mazmur 103 ayat yang kelima, ya. Versi firman Allah yang hidup. Ya. Dia katakan begini. Ia memenuhi hidupku dengan hal-hal yang baik. Masa mudaku dibaharui seperti burung Raja Wali. Artinya saudara, kalau saudara dalam kelemahan pun, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Kalau saudara dalam kekurangan pun, saudara percayalah Tuhan yang menjamin kebutuhan saudara. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, ya, perbuatan Tuhan itu kalau kita ingat-ingat tidak akan pernah ada habisnya. Makanya ada pujian kan, selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Amin, saudara. Kalau kebutuhan yang kedua ini, saya khotbahkan tidak terlalu panjang, saudara. Karena saya pikir saudara sudah alami semuanya, sudah mengerti, percayalah. Ya, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Jangan khawatir, amin. Tuhan Yesus katakan apa? Apakah kekhawatiranmu itu akan menambahkan usiamu? Tidak. Kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. Besok punya kekhawatiran sendiri. Gak usah dibawa-bawa. Anak masih kecil-kecil sudah bingung. Nanti bagaimana dia kuliahnya. Nanti bagaimana dia nikahnya. Nanti bagaimana pekerjaannya. Saudara,
Sudah. Ya. Kekhawatiran hari ini cukup hari ini. Tuhan tahu memelihara saya dan saudara. Percayalah, Dia Bapa yang baik. Kalau saudara kerja dengan baik, ya, kerja dengan jujur, tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Ya. Dalam hidup ini, saudara, banyak hal, ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta, ya, kadang saya pun merasakan kegelisahan yang sama. Ya. Apalagi dengan menghadapi satu pengajar-pengajar yang mungkin tidak benar, saudara. Sejujur saya katakan, saya ini bodoh, ya, bukan berarti bodoh bagaimana ya. Saya katakan saya ini kadang tidak tahu banyak ilmu teologi yang ini, yang itu, yang itu. Tetapi ada satu hal yang saya andalkan, suara batin. Suara batin itu sangat penting. Tuhan memelihara kerohanian saya, ya, itu dengan suara batin. Ya. Saya nggak tahu ini orang benar apa tidak ya. Tetapi dalam suara batin yang lembut, yang kecil, di roh kita berkata, jangan kau ikut. Ikuti itu. Nggak usah kau lihat itu begini-begini, nggak usah. Tuhan memelihara kerohanian saya. Ya. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita semuanya. Kalau nyawanya putranya sendiri diberikannya, terlebih hanya soal remeh temeh, tetek mengek kehidupan kita setiap hari. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara kehidupan kita, saudara. Nah, kita tiba pada kesimpulan khotbah pagi hari ini, ya, dengan mengingat karya-karya Tuhan, kebaikan-kebaikannya, ya, kita bisa memuji Dia. Amin. Dengan mengingat karyanya, kita akan bisa memuji Dia. Mengapa harus memuji Dia? Nah, ini perlu ditanya. Kenapa kok kita harus memuji Tuhan? Setelah kita ingat kebaikannya, aku memuji Dia. Kenapa kau memuji Tuhan? Oh, rupanya manusia, saudara. Manusia itu adalah makhluk pemuji. Betul? Makanya saudara kalau dipuji senang tidak? Oh, senang. Apalagi istri, ya, anak perempuan. Itu harus banyak-banyak dipuji. Anak saudara, ya, kalau nakal coba perhatikan. Jangan-jangan dia ini kurang pujian. Ya. Satu kali anak saya agak sulit saya atur, ya. Waduh. Ya. Tetapi waktu saya berubah, saya puji dia banyak. Waktu dia mau berangkat sekolah, saya peluk dia, saya cium. Papi sayang ya, peluk dia. Jadi anak yang pintar, anak yang baik, anak yang mencapai cita-cita. Tuhan memberkatimu ya nak. Berubah. Manusia adalah makhluk yang pemuji. Suka memuji, suka juga dipuji. Tapi saya mau katakan, kalau manusia tidak memuji satu pribadi yang benar, ya, dia akan memuji yang lain. Kalau dia tidak memuji, ya, lawan Tuhan ya tentu si iblis. Ya, dia akan memuji dirinya sendiri, saudara. Ya. Oleh sebab itu, ayat terakhir ini dalam Mazmur 103 ayat yang ke-14, ya, mengapa kita kok memuji Tuhan? Harusnya memuji Tuhan. Dikatakan begini, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Saya renungkan ini begini, kenapa kok Daud katakan Dia sendiri tahu? Si pemazmur ngomong tentang Allah yang memahami, ya, manusia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kenapa kita mesti memuji Tuhan? Karena kalau kita tidak memuji Tuhan, pasti kita memuji diri sendiri. Orang yang memuji diri sendiri itu artinya apa, saudara?
Orang yang tidak bisa melihat kekurangan diri, orang yang tidak bisa ya melihat dirinya ini siapa, ya. Oleh sebab itu waktu kita memuji Tuhan, ya, pemazmur ini jadi tahu siapa dirinya. Oh, rupanya untuk ini aku memuji Tuhan. Kalau aku memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, supaya kita ini sadar siapa diri kita. Ayat yang ke-15. Adapun manusia hari-harinya seperti apa? Rumput. Coba lihat kanan kirinya. Itu rumput. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Oh, saya baru tahu kenapa kita mesti memuji Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita ini bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa. Kita hanya seperti rumput, seperti bunga rumput. Kemuliaan kita seperti bunga rumput yang hari ini ada, besok tidak ada. Saudara, kekayaan kita seperti rumput yang sebentar saja kelihatan, besok sudah tidak. Kegantengan kita seperti rumput. Jadi jangan terlalu bangga lah. Kalau kita ini ganteng seperti siapa? Bukan seperti saya. Kalau kita ini ganteng cantik, ya syukuri. Tetapi jangan lebih dari itu. Harga itu sebagai karya Tuhan. Dan pujilah Tuhan. Supaya kita tahu siapa diri kita. Amin. Ya, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Selalu Ku Ingat. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu. Mari ingat Di waktu segala kebaikan Tuhan hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. selalu ku ingat. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggal. Dari awal katakan pujian ini, selalu ku ingat. Selalu ku ingat Benar Tuhan, segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkan. Ku selalu bersyukur. mari kita bersyukur. Kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan.
setiakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, setiamu. Kami berterima kasih. Selalu ku ingat segala kebaikan yang ku perlu, Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Nyanyikan dengan lembut pujian ini. Oh bersyukur, mari naikkan syukur. Terima kasih karena Engkau telah menebus kami dari kematian kekal Tuhan. Kami bersyukur. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sekali lagi, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu berterima kasih, terima kasih. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Ampuni kami sering melupakan segala sesuatu, tetapi nyatakan kasih-Mu agar kami tidak pernah melupakan segala kebaikan-Mu, segala pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami ini. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Urapi hamba-Mu dimanapun juga dia berada menjadi saluran berkat. Agar kami dapat menerima berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat, beri pemuda remaja roh takut akan Kau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga Tuhan, semua keluarga nikah kami, anak-anak kami juga Tuhan. Kasih setiamu menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.